Nah, kali ini kita akan membahas fisika dengan topik gerak lurus. Gerak lurus adalah gerak pada sebuah lintasan lurus, seperti kereta api pada gambar ini bergerak pada sebuah lintasan yang lurus. Besar-besaran yang digunakan dalam gerak lurus antara lain adalah jarak, perpindahan, kelajuan, kecepatan, percepatan, perlambatan, dan waktu. Berikutnya, apa sih yang dimaksud dengan gerak? Apakah semua benda berjalan dikatakan bergerak? Lihatlah ketiga mobil tadi ini. Di sini kita bisa melihat mobil hijau tidak berjalan, mobil merah berjalan, dan menarik mobil biru sehingga mobil biru berjalan. Manakah mobil yang bisa kita katakan bergerak? Ya, mobil merah bergerak tentunya. Lebih tepatnya lagi, mobil merah bergerak terhadap mobil hijau. Karena kedudukan mobil merah ini berubah terhadap mobil hijau. Manakah lagi mobil yang bergerak? Ya, mobil biru. Mobil biru bergerak terhadap mobil hijau karena kedudukan mobil biru berubah terhadap mobil hijau. Pertanyaannya, apakah mobil merah berubah? Apakah mobil merah itu bergerak terhadap mobil biru? Nah, jawabannya tidak. Mobil merah, walaupun tadinya berjalan bersama dengan mobil biru, mobil merah tidak bergerak terhadap mobil biru. Karena kedudukan dari mobil merah ini tidak berubah terhadap mobil biru. Jadi benda dikatakan bergerak bukan karena dilihat dia berjalan. Nah, benda dikatakan bergerak karena kedudukan antara kedua benda berubah satu dengan yang lain. Jadi kita bisa menarik kesimpulan di sini bahwa mobil bergerak seperti mobil merah tadi bergerak itu tergantung dari tolak ukurnya ya. Kalau diukur dari mobil hijau, mobil merah bergerak. Diukur dari mobil biru, mobil merah tidak bergerak. Tolak ukur ini kita sebut sebagai titik acuan. Jadi, seperti yang tadi dijelaskan kembali ya, mobil merah bergerak terhadap mobil hijau karena kedudukan mobil merah berubah terhadap mobil hijau sebagai titik acuan. Kemudian mobil biru bergerak terhadap mobil hijau karena kedudukan mobil biru juga berubah terhadap mobil hijau sebagai titik acuannya. Tetapi mobil merah tidak bergerak terhadap mobil biru karena kedudukan mobil merah tidak berubah terhadap mobil biru sebagai titik acuannya. Jadi, apa itu gerak? Kita bisa definisikan benda itu bergerak jika kedudukan benda itu selalu berubah terhadap suatu titik acuan. Misalkan titik acuannya berubah nanti, benda itu bisa saja dikatakan tidak bergerak. Dari sini kita bisa memicu tentang sifat gerak ya. Jadi, apa sajakah sifat-sifat gerak? Pertama, gerak itu bersifat relatif. Dari contoh sebelumnya, ketiga mobil tadi, sudah jelas bahwa mobil merah itu dikatakan bergerak. Relatif ya, dilihat dari titik acuannya dari mana. Kalau mobil merah dikatakan bergerak, itu kalau titik acuannya mobil hijau. Mobil merah dikatakan tidak bergerak kalau titik acuannya mobil biru. Jadi gerak itu bersifat relatif, bukan? Gerak juga memiliki satu sifat lagi, yaitu semu. Contohnya, bila kita naik kereta api, kita bisa melihat pemandangan ya di luar jendela kereta api. Ada banyak pohon-pohonan, sawah, gunung, ya, langit, awan yang terlihat seolah-olah bergerak. Padahal yang bergerak itu adalah kereta api, bukan? Jadi gerak itu bisa bersifat semu, seolah-olah bergerak, padahal tidak. Contoh yang lain, kita bisa melihat peristiwa alam di mana matahari terbit dari sebelah timur dan terbenam di sebelah barat. Apakah matahari itu bergerak?
Nah, yang tepatnya adalah justru planet Bumi lah yang berputar atau namanya gerak rotasi. Sehingga kita bisa melihat peristiwa alam matahari terbit di sebelah timur dan terbenam di sebelah barat. Berikutnya kita akan membahas tentang jarak. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh sebuah benda tanpa memperhatikan arahnya. Kita ambil contoh dari sebuah soal dengan gambar ini. Dari posisi start, sebuah benda berjalan 80 cm ke timur, 60 cm ke selatan, dan 80 cm ke barat, dan 60 cm ke utara. Dalam mencari jarak, kita hanya perlu menghitung panjang lintasan yang ditempuh tanpa perlu memperhatikan arahnya. Jadi jarak dalam soal ini dapat kita hitung total semua lintasan yang ditempuh, yaitu 80 ditambah 60 ditambah 80 ditambah 60, yaitu 280 cm. Nah, selanjutnya, perpindahan. Perpindahan adalah panjang lintasan yang ditempuh benda beserta dengan arah geraknya. Jadi, kita harus membedakan perpindahan dengan jarak. 100 meter ke timur itu berbeda dengan 100 meter ke barat. 100 meter ke timur dalam perhitungan kita bisa menyepakati ke timur sebagai tanda positif dan ke barat sebagai tanda negatif. Selanjutnya 50 meter ke utara dengan 50 meter ke selatan itu juga berbeda. Dan kita dapat menyepakati ke utara diberikan tanda positif dalam perhitungan dan ke selatan diberikan tanda negatif dalam perhitungannya. Nah, kita ambil sebuah contoh perpindahan dari gambar ini dari posisi start ke timur 80 cm, ke selatan 60 cm, ke barat 80 cm, dan ke utara 60 cm. Berarti perpindahannya adalah 80 ditambah ini ke selatan negatif 60, ditambah lagi yang ke barat negatif 80, dan ditambah lagi yang ke utara positif 60, maka perpindahannya adalah 0 cm. Nah, besar perpindahan juga dapat kita hitung dengan menggunakan atau dengan mencari panjang lintasan dari posisi awalnya menuju ke posisi akhir. Misalnya ya, dalam gambar berikut ini, dari posisi start, sebuah benda berjalan 80 cm ke timur, 60 cm ke barat, ke selatan, 80 cm ke barat, dan selesai. Maka perpindahan dapat dihitung dengan dua cara. Seperti yang pertama, perpindahan adalah jumlah dari lintasannya dengan memperhatikan arahnya, yaitu 80 cm tambah min 60 cm tambah min 80 cm. Hasilnya min 60 cm atau 60 cm ke selatan. Cara kedua dapat kita lihat langsung dari gambar, yaitu panjang lintasan dari posisi awalnya start ke posisi finish. Maka panjang lintasannya ini sebesar 60 cm ke selatan atau min 60 cm. Besar perpindahan juga dapat dihitung dengan teorema Pythagoras. Perhatikan contoh berikut ini ya. Dari posisi start, bergerak 80 cm ke timur, 60 cm ke selatan, dan selesai. Nah, perpindahan merupakan panjang lintasan dari posisi awal ke posisi akhir, yaitu dari start ke finish. Nah, karena membentuk bidang segitiga siku-siku, maka panjang lintasan ini dapat kita hitung dengan teorema Pythagoras, yaitu delta x pangkat 2 sama dengan 80 pangkat 2 ditambah 60 pangkat 2. Jadi, delta x kuadrat sama dengan 10.000 dan diakarkan hasilnya 100. Maka perpindahannya adalah 100 cm.
Lalu kita akan membahas tentang definisi kelajuan ya. Kelajuan didefinisikan sebagai jarak dibagi selang waktu. Jadi, dari soal yang seperti ini ya, start berjalan 80 cm ke timur, kemudian 60 cm ke selatan dan finish, maka jaraknya adalah 80 tambah 60, 140 cm, yaitu sama besarnya dengan 1,4 meter. Bila perjalanan tadi ditempuh waktunya dalam 5 detik, maka kelajuan dari perjalanan ini adalah jarak dibagi waktu 1,4 meter dibagi 5 sekon, yaitu 0,28 meter per sekon. Berikutnya kita bahas tentang kecepatan. Kecepatan didefinisikan sebagai perpindahan dibagi selang waktu. Nah, dari gambar ini, dari posisi start 80 cm ke timur, 60 cm ke selatan, dan finish, perpindahannya adalah garis merah ini ya, dari posisi start ke posisi finish. Maka perpindahannya kita cari dengan teorema Pythagoras, karena lintasan perpindahan dengan lintasan jarak membentuk pola atau bidang segitiga siku-siku. Jadi, delta X-nya sama dengan 100, ya, maka perpindahannya adalah 1 meter, maka kecepatan dihitung perpindahan dibagi waktu, 1 meter dibagi dengan waktu tempuhnya 5 detik, hasilnya adalah 0,2 meter per sekon. Sekarang kita masuk ke dalam sebuah contoh soal ya. Di contoh soal ini, ada sebuah diagram garis yang merupakan gerak daripada sebuah bola. Nah, bola ini akan ditendang dari posisi A ke C. Kemudian akan disundul ke posisi E. Kemudian bola akan ditendang lagi ke posisi B. Nah, bagaimana menentukan jarak dan perpindahannya? Oke, ketika bola ditendang dari posisi A ke posisi C, maka jaraknya adalah dari A sampai C adalah selisih dari posisi A ke posisi C, yaitu 40 dikurangi 0, yaitu 40 meter. Kemudian, bola disundul dari posisi C ke posisi E. Maka jarak yang ditempuh dari posisi C ke E adalah selisih dari posisi C dan E, 80 dikurangi 40, 40 meter. Kemudian, bola ditendang lagi dari posisi E ke posisi B. Maka, jarak yang ditempuh dari posisi E ke posisi B adalah selisih posisi E dan posisi B, 80 dikurangi 20, sama dengan 60 meter. Jadi, untuk mencari jarak antara dua posisi, kita cukup mengambil posisi yang besar dikurangi posisi yang kecil. Jadi, jarak dari posisi A ke C, ke E, ke B secara keseluruhan adalah 40 ditambah 40 ditambah 60 adalah 160 meter. Berikutnya kita akan membahas tentang perpindahannya ya. Dari bola dari posisi A ketika ditendang ke posisi C, maka perpindahannya dapat dihitung dengan cara posisi akhir C dikurangi posisi awal A, yaitu 40 dikurangi 0, 40 meter. Kemudian ketika bola dari posisi C disundul ke posisi E, maka perpindahannya dari C ke E adalah posisi akhir E dikurangi posisi awal C, yaitu 80 kurang 40 sama dengan 40 meter. Ketika bola dilanjutkan ditendang lagi dari posisi E ke posisi C, ke posisi B ya, ke posisi B, maka perpindahan dari posisi E ke B adalah posisi akhir B dikurangi posisi awal E. Jadi 20 dikurangi 80 min 60 meter. Jadi perhatikan, di sini ada tampak perbedaannya, di sini ada min 60 meter, berbeda dengan jarak. Karena kita mengambil posisi akhir dikurangi posisi awal. Nah, jadi perpindahan totalnya itu, ya perpindahan totalnya adalah
40 ditambah 40 ditambah min 60, yaitu 20 meter. Nah, berikutnya. Dengan soal yang sama, diagram garis tadi, bagaimana kalau kita menentukan kelajuan dan kecepatannya? Bila bola A ke C tadinya ditendang dalam waktu 10 detik, bola dari C ke E disundul dalam waktu 10 detik, dan bola dari E ke B ditendang dalam waktu 20 detik. Oke, kita akan bahas dari kelajuan terlebih dahulu. Ya, untuk menentukan kelajuannya dari posisi A ke posisi C. Maka kelajuan dari bola A ke C adalah jarak dari A ke C dibagi waktunya 10 sekon, 40 meter dibagi 10, 4 meter per sekon. Bola dari posisi C ke E, maka dihitung jarak dari C ke E dibagi 10 sekon, 40 meter dibagi 10 sekon, 4 meter per sekon. Kemudian bola ditendang dari posisi E ke B, maka jarak dari E ke B dibagi 20 sekon. 60 meter dibagi 20 sekon, 3 meter per sekon. Nah, kalau ditanyakan kelajuan rata-rata, bukan total dari kelajuan ini ya. Jadi bukan. Tidak ada pertanyaan tentang kelajuan total, tapi ditanya kelajuan rata-rata. Kelajuan rata-rata dihitung total jarak 40 tambah 40 tambah 60 dibagi total waktunya 10 tambah 10 tambah 20. Jadi 140 meter dibagi 40 sekon, 3,5 meter per sekon. Bagaimana kalau menghitung kecepatannya? Nah, kecepatan didefinisikan perpindahan dibagi waktu ya. Jadi untuk kecepatan dari bola posisi A ke posisi C, maka kecepatan dari posisi A ke C adalah perpindahan A ke C dibagi 10 sekon, 40 meter dibagi 10 sekon, 4 meter per sekon. Kemudian bola dari C disundul ke E, kecepatan dari C ke E adalah perpindahan C ke E dibagi 10 sekon, 40 meter dibagi 10 sekon, 4 meter per sekon. Kemudian bola ditendang lagi dari posisi E ke posisi B, maka kecepatan dari E ke B adalah perpindahan E ke B dibagi 20 sekon, min 60 dibagi 20, min 3 meter per sekon. Lihat ada perbedaannya ya. Jadi kecepatan rata-rata, jadi sama seperti kelajuan tidak ada kecepatan total, yang ada kecepatan rata-rata, dihitung dari total perpindahan dibagi total waktunya. Jadi total perpindahannya 40 tambah 40 tambah min 60, 20. Total waktunya 10 tambah 10, 20, 40. Maka sama dengan 0,5 meter per sekon.